karena umur mama nggak panjang. Saya kan punya kafan sendiri, saya punya kuburan sendiri. Identitas gender merupakan persoalan yang sangat pribadi, dan perjalanan setiap orang tentu tidak sama. Ada yang mengekspresikannya melalui penampilan dan kehidupan sosial, ada yang menjalani terapi hormon, sementara sebagian lainnya memilih prosedur medis. Operasi sendiri bukan syarat seseorang untuk memiliki identitas transgender. Di Indonesia, sejumlah figur publik dengan perjalanan gender maupun persona feminin pernah mendapat sorotan besar. Mereka hadir di televisi, musik, modeling, hingga kegiatan sosial dan keagamaan. Beberapa di antaranya kemudian menghadapi penyakit serius menjelang akhir hayat. Kondisi itu terkadang memunculkan anggapan yang menghubungkan kematian mereka dengan pilihan hidup. Namun secara jurnalistik, penyakit dan kematian sebaiknya dijelaskan berdasarkan informasi medis yang diketahui. Sementara soal penilaian agama tentu kembali pada keyakinan masing-masing. Lantas, siapa saja mereka? Dorce Gamalama. Dorce Gamalama merupakan salah satu entertainer paling ikonik di Indonesia. Ia dikenal sebagai penyanyi, presenter, pemain film, sekaligus pelawak dengan perjalanan karir yang sangat panjang. Dorce lahir dengan nama Dedi Yuliardi Asyadi. Dalam perjalanan hidupnya, ia menjalani transisi dan melakukan operasi penyesuaian kelamin di Surabaya pada 1983. Identitasnya kemudian mendapat pengakuan hukum beberapa tahun setelahnya. Karir Dorce berkembang pesat. Gaya bicaranya yang spontan dan kemampuan menghiburnya membuat ia mampu bertahan lama di layar kaca. Dorce bahkan memiliki program televisi sendiri dan menjadi salah satu presenter paling dikenal pada masanya. Di luar panggung, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Memasuki masa tua, kesehatannya mulai menurun. Dorce diketahui memiliki riwayat diabetes dan beberapa kali menjalani perawatan. Kondisinya semakin berat setelah terinfeksi COVID-19. Setelah hampir 3 minggu dirawat, Dorce meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta pada 16 Februari 2022 dalam usia 58 tahun. Sebelum meninggal, Dorce pernah menyampaikan keinginan agar dimakamkan sebagai perempuan. Namun, keluarga dan pihak yang mengurus prosesi kemudian menyalatkan serta memakamkannya sebagai laki-laki. Dorce dimakamkan di TPU Bantarjati, Jakarta Timur dengan protokol COVID-19. Keputusan itu sempat menjadi perdebatan. Namun, terlepas dari polemik tersebut, Dorce meninggalkan jejak besar dalam sejarah industri hiburan Indonesia. Karena umur mama nggak panjang, saya kan punya kafan sendiri, saya punya kuburan sendiri. Saya tidak mencari surga atau neraka. Gini Stavia atau Afi Naif. Nama Gini Stavia atau Afi Naif cukup dikenal masyarakat pada awal 2000-an. Ia lahir dengan nama Joko Wiryanto Suwito dan berkarir sebagai model. Afi pernah meraih predikat Ratu Waria Indonesia pada 1997. Namanya kemudian semakin populer setelah tampil dalam video musik posesif milik grup Naif. Ia juga tercatat meraih Best Model Video Klip MTV pada 2001. Pada masa itu, Afi menjadi salah satu figur dengan ekspresi gender feminin yang cukup berani tampil terbuka di hadapan publik. Namun perjalanan hidupnya berubah setelah ia menderita kanker paru-paru. Penyakit tersebut membuat kondisi fisiknya terus menurun. Tubuhnya semakin kurus dan ia harus menjalani perawatan dalam waktu panjang. Afi akhirnya meninggal di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta pada 19 Januari 2006 dalam usia 35 tahun akibat kanker paru-paru. Menjelang wafat, Afi meminta kepada keluarganya agar dimakamkan sebagai laki-laki menggunakan identitas lahirnya. Permintaan tersebut kemudian dipenuhi keluarga. Kepergiannya menjadi perhatian besar karena Afi pernah menjadi salah satu figur yang cukup menonjol dalam budaya populer Indonesia pada awal 2000-an. Tata Dado. Tata Dado juga sering dimasukkan dalam daftar figur transgender Indonesia. Namun bagian ini perlu diluruskan. Tata memang terkenal karena kerap tampil dengan busana dan karakter perempuan. Namun menurut keluarganya, penampilan feminin tersebut merupakan persona panggung. Dalam kesehariannya, Tata menjalani hidup sebagai laki-laki. Nama aslinya Safei Salifan Dado. Ia mulai dikenal luas melalui Lenong Rumpi pada awal 1990-an. Penampilannya yang jenaka, ekspresif, dan glamor membuat Tata mudah dikenali masyarakat.
Ia juga aktif sebagai presenter dan tampil dalam berbagai produksi hiburan. Sekitar 2011, kondisi kesehatannya mulai terganggu. Tata diketahui menderita diabetes dan kemudian mengalami stroke. Penyakit tersebut membuat aktivitasnya semakin terbatas hingga harus menjalani perawatan dalam waktu panjang. Pada 18 Maret 2013, Tata meninggal dunia di kediamannya di Bekasi. Keluarga mengatakan kondisi Tata menurun setelah mengalami stroke yang kemudian diperparah infeksi paru-paru. Sehari setelahnya, jenazah Tata dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Perubahan fisik Tata menjelang wafat berkaitan dengan penyakit yang dialaminya. Karena itu, tidak tepat jika kondisi tersebut dikaitkan dengan persona perempuan yang ia bawakan selama berkarir. Ade Juwita. Ade Juwita merupakan salah satu komedian berpenampilan feminin yang sangat dikenal pada era 1990-an. Ia berasal dari Sorong, Papua, kemudian membangun karir di dunia hiburan nasional. Namanya melejit melalui Lenong Rumpi bersama Harry De Vretes dan sejumlah komedian lainnya. Ade juga dikenal lewat Si Manis Jembatan Ancol serta berbagai program hiburan. Pembawaannya yang ceria dan penampilan khas membuat dirinya mudah diingat penonton. Menariknya, terdapat perbedaan catatan mengenai nama aslinya. Keterangan keluarga yang dimuat antara menyebut nama Johnny Ateta. Sedangkan sejumlah arsip perfilman mencatatnya sebagai Ade Libertiva. Menjelang akhir hidupnya, Ade kembali ke Sorong dan beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Keluarga menyebut ia mengalami komplikasi masalah lambung serta pembengkakan pada leher yang berkaitan dengan kelenjar getah bening. Ade meninggal dunia di Sorong pada 6 November 2015. Berdasarkan catatan kelahiran yang tersedia, usianya sekitar 49 tahun. Setelah wafat, keluarga mempersiapkan pemakamannya di Sorong, sementara sejumlah pemberitaan menyebut jenazahnya diperlakukan sesuai jenis kelamin kelahirannya. Di balik gayanya yang selalu ceria di televisi, akhir kehidupan Ade memperlihatkan perjuangan panjang menghadapi penyakit yang tidak banyak diketahui masyarakat ketika ia masih aktif menghibur. Sinta Ratri. Berbeda dari nama-nama sebelumnya, Sinta Ratri lebih dikenal sebagai aktivis daripada entertainer. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta. Pesantren tersebut menyediakan ruang bagi para transpuan untuk belajar membaca Al-Quran, mendalami agama, beribadah, serta berkumpul dengan rasa lebih aman. Perjuangan Sinta membuat namanya dikenal hingga keluar Indonesia. Ia melihat banyak transpuan mengalami kesulitan ketika ingin menjalankan ibadah di ruang publik. Dari situlah pesantren tersebut berkembang sebagai ruang bagi komunitasnya. Menjelang akhir Januari 2023, kesehatan Sinta mulai menurun dan ia harus mendapatkan perawatan medis. Sinta akhirnya meninggal dunia pada 1 Februari 2023 dalam usia 60 tahun. Keterangan orang-orang terdekatnya menyebut gangguan jantung atau serangan jantung sebagai penyebab kematiannya.